Hey guys, welcome back lagi di teman cerita spesial Janji Juni. Dimana kali ini ceritanya datang dari teman kita namanya Danang, yang tinggalnya di Banyumas, Jawa Tengah. Priwe kabarnya nih teman-teman ngapa? Tapi kok gue kayaknya agak-agak mambu nih ya, alias bau nih habis olahraga. Bentar ya, kita semprot-semprot dulu kali ya. Nah kalau kayak gini kan tuh harum semerbak nih. Wangi kita enak sepanjang hari. Nah ini gue semprot-semprotnya pakai produk Body Mist dan Deo Spray. Kesukaan gue mereknya ini Holy Grails, gengs. Gue suka banget body mist dari Holy Grails ini karena wanginya enak-enak parah dan unik-unik. Nah, yang barusan gue tadi pakai tuh varian yang Midnight, wanginya bener fresh, seger. Dan ini cocok ya unisex ya, bisa cewek dan cowok. Tapi misalkan kalau kalian sukanya wangi-wangi yang ke arah manis nih, jangan sedih. Banyak banget, tenang aja nih. Pilihan body mist dari Holy Grails yang semuanya enak-enak. Sampai gue nyetoknya banyak banget nih. Karena harganya murah banget, gengs. Cuma 22.000 nih segini nih. Ini jauh banget dari kata murahan. Karena selain wanginya enak, lah awet banget seharian. Nah tapi biar makin harum lagi, ketek sama sikil kalian juga harus disemprotin pakai deo spraynya. Dimana bahan utamanya ini tuh natural, gengs, dari tawas cair dan sirih yang efektif banget buat ngurangin bau keringat dan bau kaki juga bisa. Ditambah ini ada aroma parfumnya juga biar jadi tambah spriwing. Tenang aja, nggak bikin burket, gengs. Ini juga nggak kerasa lengket sama sekali. Pokoknya harum nih. Mau cium nih begini, enak nih. Pokoknya kalian harus banget guna ini body mist sama deo spray dari Holy Grails ya. Nah jadi sebuah fun fact unik nih yang Danang ceritain tentang wilayah tinggalnya tuh di daerah Banyumas sana. Ya kalau dulu namanya tuh akses ke internet, terus cari-cari hiburan, nongkrong di kafe-kafe macam anak Jaksel begitu, bisa dikatakan mah di sana susah banget. Hampir nggak ada. Nah terus kalian waktu kecil nih, kalau di sekolah atau sesama teman permainan, itu biasanya pameran apa? Pamer ini punya koleksi Tazos Pokemon lengkap, atau kertas organizer tuh yang mereknya Adinata yang gambarnya keren tintanya, atau punya koleksi mainan Happy Meal McDonald terbaru. Yolah, buat anak-anak jadul pasti pada paham ya lu ya. Yang intinya barang-barang yang biasa anak kecil minta ke orang tua tuh sampai ngereng-ngereng, terus kalau udah dapet mau seneng banget, sampai langsung dipamerin tuh ke teman-teman sekolahnya. Nah tapi di wilayah yang Danang ini tuh beda, gengs. Dimana biasanya anak-anak di sana itu berburu indang yang nantinya dia bisa dipamerin atau semacam apa ya, sebagai eksistensi untuk diakui sama anak-anak tongkrongan begitulah. Jadi istilahnya biar lu ditemenin nih, lu nggak harus punya apa, handphone iPhone atau jaket Supreme gitu, enggak. Tapi cuman cukup punya indang aja buat lu bisa ke circle gua begitu. Nah, indang itu apa sih emangnya? Mahal nggak tuh belinya tuh? Sampai bisa membuat anak-anak di sana tuh diakui di circle yang hits. Jawabannya kagak mahal, gengs. Gratis malahan, cuma dapetinnya susah. Jadi indang itu tuh semacam entitas atau energi dari alam lain yang memang berada di sekitar kita. Banyak orang sana yang mengatakan indang itu bukan setan lah pokoknya, berbeda, gengs. Walaupun sama-sama bukan makhluk dari dunia ini ya, tapi indang ini dikatakan tidak jahat seperti setan. Bisa kan kalau setan memang identik dengan makhluk yang dilaknat oleh Tuhan, yang emang tujuannya di dunia kan buat mengganggu umat manusia ya. Kayak lu pada nih ganggu gua mulu begitu. Nanyain kapan video baru, mana video baru begitu. Padahal kita enak-enak lagi leha-leha, diganggu mulu lu. Nah tapi kalau indang nih, itu semacam apa tadi tuh? Entitas yang bentukannya sih mirip-mirip kayak wujud-wujud hewan. Walau ya nggak semuanya kayak hewan ya. Yang mana kalau indang ini udah bersatu dengan pemiliknya, atau inangnya nih, dia bakal penurut, gengs. Bisa diatur-atur kayak setan. Gampangnya macam apa ya? Macam Pokemon tau kan lu? Nah ini kata Danang sendiri sih emang. Jadi anak-anak di wilayah sana itu sangat lumrah. Malah hampir semuanya dari kecil nih, yang semacam ada peraturan tapi tidak tertulis, kalau mereka ini diharuskan mencari indang mereka. Bener-bener kayak Pokemon, pokoknya kayak berburu Pokemon begitu. Giliran udah dapet nih bakalan jadi bestie. Sampai maut menjemput macam Ash sama Pikachu. Seru ya? Nah biasanya orang tua mereka masing-masing pun itu membolehkan anaknya mencari atau berburu indang saat mereka sudah akhil balik. Kalau akhil balik itu kan biasanya udah mulai SMP. Ya masa-masa SMP begitu. Cuma nggak jarang nih anak-anak sana yang masih katakanlah kelas 6 SD gitu udah mulai berburu tuh. Ya macam di Mare kan kadang bocah-bocah tuh ya udah suka pada nekat lihat motor, padahal gue lihat kakinya aja belum nyampe. Lah boro-boro bikin SIM, masih jauh umurnya. Tapi biar apa? Buat eksistensi, biar dikata keren kan begitu. Kecil-kecil udah bisa naik motor. Jadi contoh ya, gue cubit nih pakai tang buaya. Sakit ya kalau dicubit pakai tang buaya ya. Nah kenapa sih kalau nyari indang itu udah harus ahli balik atau gedean tuh SMP? Karena emang nyarinya agak effort, gengs. Dimana persyaratan yang paling basic nih, yang paling utama, awalnya diharuskan puasa mutih selama 3 hari. Pokoknya hanya boleh makan nasi putih sama air putih aja udah. Ala-ala orang lagi diet begitu. Dimana hal itu semacam apa ya? Membersihkan tubuh kita nih dalam-dalamnya biar putih kali begitu ya. Habis sudah selesai 3 hari mutih, baru deh
mandi di 7 tempuran sungai se-Banyumas. Dalam waktu tapi semalam aja ya. Jadi harus satu dalam semalam harus bisa mandi tuh ke 7 tempuran sungai se-Banyumas. Ya maksudnya itu sungai yang macam punya 2 arus cabang yang bermuara ke 1 jalur gitu gengs, namanya tempuran. Buat teman-teman di Banyumas nih, boleh komen di bawah ya. Sungai apa aja tuh di tempat kalian yang punya tempuran begitu tuh harus ada 7. Nah kalau udah selesai mandi nih, di Jumat Kliwonnya. Jadi memang ritual ini mendekati malam Jumat Kliwon ya. Mulai dari tadi itu puasa mutihnya, dihitung-hitung sendiri loh. Kapan lu puasa 3 hari, kapan mandi, terus biar ketemu malam Jumat Kliwon, jangan jauh-jauh. Nah, pas udah malam Jumat Kliwon nih, biasanya para orang-orang yang mau berburu indangnya itu akan pergi ke sebuah petilasan di daerah Gambarsari katanya. Mohon maaf, kita kagak tahu tuh Gambarsari di mana. Karena katanya si Danang di sana emang banyak indangnya. Mirip Pokemon Hunter kan? Kalau lu lagi hunting Pokemon Go tuh waktu itu mainan lagi happening, kalau berburu ke sana begitu yang banyak Pokemonnya di sini begitu. Nah, tapi kalau ini tuh berburu indang. Tapi sebenarnya kalau berburu indang nggak bisa banyak-banyak juga macam Pokemon sih. Karena tadi tuh indang seperti jodoh, hanya satu untuk seumur hidup. Ya ribet juga ya, jodoh aja kita belum ketemu disuruh nyari indang. Makanya kan tadi gue udah bilang kalau indang ini macam besti sampai mati. Karena selain kitanya memang berniat untuk mencari indang atau berburu indang ya sebutannya, tapi ujung-ujungnya indang lah yang menentukan siapa yang mau ia ikuti, gengs. Lagi-lagi mirip Pikachu begitu. Pika. Nah, saat udah bertapa di petilasan nih, menurut kesaksian cerita dari teman-temannya Danang, karena kan biasanya orang kesana juga ramean begitu. Kalau misalkan berhasil nih dapetin indang, itu terbagi 2 lagi macamnya, gengs. Ada yang melihat wujud indangnya yang akan mendatangi mereka, tapi ada juga yang nggak ngelihat. Tapi orang itu akan merasakan sesuatu di dalam tubuhnya, karena indangnya kan masuk ya, dan dia akan bertingkah sesuai indang yang telah masuk tadi. Yang mana hal tersebut tuh disebut dengan istilah mendem. Kalau kita nih mungkin lebih kenal ngomongnya kesurupan. Jadi mendem ke dalam tuh indang tuh. Agak-agak beda ya pemahaman dan konotasi kita, kayak ih mendem. Nah tadi kan udah bilang tapi ya kalau indang itu kebanyakan wujudnya hewan, macam apa, harimau, kera, rusa, ya yang gitu-gitulah. Jadi kalau orang lagi bersemedi nih misalkan di petilasan, terus melihat ada sosok indang atau nggak lihat tapi kayak merasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya, abis itu dia kayak mendem kan tadi namanya kesurupan ya, ngaung-ngaung gitu, ngaung gitu, ya berarti indangnya dia tuh wujudnya harimau. Nah misalkan kalau indangnya sampai bisa memperlihatkan wujudnya kepada orang tersebut, berarti indangnya kuat, gengs. Macam wangi parfum Holy Grail ini nih yang strong banget, kuat gitu. Dari jarak 5 meter juga udah kecium loh kalau pakai ini nih. Masuk ya, besok kita di endorse lagi ya. Nah, kalau indangnya tadi nggak kelihatan, bukan berarti si orangnya ini nggak tahu indangnya wujudnya apa. Kan tadi soalnya abis mendem, orang itu akan berperilaku seperti indangnya kan. Misalkan indangnya monyet, ya dia akan kayak gerak-gerak gitu kayak monyet. Mungkin mantan lu tuh indangnya monyet kali ya. Lah kelakuannya kan sama abisnya. Jadi kurang lebih nih proses berburu indang tuh seperti itu. Lumayan paham ya, seru ya. Kita nih bisa tahu ternyata ada tradisi seunik ini di Banyumas. Yang judulnya mungkin Pokemon ala Banyumas. Kalau Pikachu kan tadi Pika. Kalau Pikachu-nya ala Banyumas nih. Gemes ya, kita jadi mau cari indang juga nih. Kira-kira indang kok bentukannya apaan ya? Nah tapi kita balik lagi ke ceritanya Danang ya. Waktu itu Danang nih mulai berburu indang waktu dia kelas 2 SMP. Karena kala itu beberapa temannya di sekolah katanya udah punya indang. Dan otomatis yang punya semacam jadi cowok keren. Dicapnya hebat lah udah punya indang. Terutama ada nih geng musuhnya si Danang. Namanya Aryo CS lah sebutannya kan, karena banyak nama teman-teman itu segeng. Nah si Aryo ini katanya indangnya itu wujudnya kera emas. Sun Gokong kali ya. Nah pokoknya karena dia udah punya indang nih, dia dicap keren dan hebat lah di sekolah. Sampai-sampai jadian nama gebetannya si Danang. Ya Danang panas. Haredang pisang dia. Pisang lah. Ini kan bukan Sunda ya, Banyumas. Kesel lah pokoknya si Danang kesel. Apalagi kan ini jatuhnya musuhnya Danang CS. Lah makin kayak dipandang cupu itu Danang CS, lah lu belum punya indang lu, begitu kan. Nah terus kebetulan bulan depan itu akan ada pertunjukan tari ebek di wilayahnya Danang ini. Dari sebuah, bukan orkes sih nyebutnya ya, grup, dari sebuah grup kali begitu. Nah makanya kita jelasin bentar nih mengenai tari ebek nih. Karena ini emang inti ceritanya juga dan berkaitan dengan indang-indangan tadi, gengs. Jadi di Banyumas sana nih kalau kata Danang, selain tari lengger atau ronggeng yang biasa kita kenal, di mana itu kan tari juga terkenal akan unsur mistisnya ya. Nah tari ebek ini itu juga sangat famous dan diminati banyak orang di sana, gengs. Kalau tari lengger itu kan biasanya penari itu menari dengan gemulai dan anggun ya, sampai-sampai bisa kan kesurupan tuh, terus narinya langsung menghipnotis begitu kan. Tapi orang-orang lain yang bukan penari, jatuhnya penonton, ya udah nontonin aja, menikmati pertunjukannya. Nah tapi kalau tari ebek gak begitu, gengs. Dimana penari intinya nih akan menari yang memang dengan properti dan pakaian khusus ya, yang sebetulnya kalau dilihat-lihat nih sepintas kayak kuda lumping. Namun para penonton nih itu bisa ikutan, dan memang nanti ujung-ujungnya akan nari bersama, yang dibilang semacam kayak pesta. Kalau anak zaman sekarang ngomongnya macam rave party ala-ala DWP begitu.
Wih, bakalan heboh itu, geng. Dan tujuannya emang biar heboh kan pesta. Namanya juga pesta, masa diem-diem baik. Nah, cuma untuk bisa mencapai puncak hebohan itu, di mana tari ebek ini memang mempunyai beberapa babak kayak dari low, medium, sampai high begitu ya. Macam level-levelannya ayam geprek. Nah, orang-orang ini harus waru namanya, alias kesurupan indangnya tadi. Jadi kalau tadi mendem, itu kan proses masuknya indang. Ya kesurupan juga sih jatuhnya. Nah, tapi kalau waru ini level kesurupannya udah di atasnya lagi begitu, lebih heboh, bener-bener kayak udah nggak bisa ngontrol diri begitu. Nah, tapi kalau begitu ceritanya, berarti kan orang harus punya indang dulu, ya nggak sih? Kalau nggak punya gimana caranya bisa waru gitu, nggak heboh nanti jogetnya, nggak seru begitu. Bisa sih sosokan asik begitu kan namanya joget ya, tapi katanya beda, geng. Kalau kesurupan indang tuh sensasinya apa yang nggak bisa digambarkan, hebohnya nggak bisa ditandingin. Jadi memang itulah yang dicari. Nah, pokoknya dengan alasan-alasan tadi, Danang ini akhirnya mengajak tuh teman-temannya Danang CS untuk yuk kita mulai berburu indang. Selain memang tadi itu untuk eksistensi, karena kan tadi beberapa orang di sekolahnya udah pada punya indang ya. Danang juga mau tuh kayak gitu biar diakui, image-nya langsung jadi cowok hebat nanti. Ditambah akan ada grup tari ebek yang cukup famous yang akan mentas di wilayahnya Danang ini. Pokoknya grup ini tuh udah keliling kemana-mana deh. Dan jarang-jarang wilayahnya Danang ini kedatangan sama grup famous ini. Ibarat kata Coldplay nih bentar lagi nih mau kesini nih. Lah orang-orang pada kebling satan, war tiket pada kan. Pasti lu juga tuh hebohnya kayak pantau. Mau dirasa-rasa bukan fansnya Coldplay begitu kan, lagu-lagunya aja tahu juga kagak, tapi tetap FOMO gitu. Buat apa sih? Ya buat eksistensi kan, biar nanti nih update di Instastory begitu lagi nonton Coldplay, jadinya kan kayak image wih gaul, ngikutin kayak zaman sekarang. Nah, jadi kalian ngerti kan gambaran dari Danang dan anak-anak di wilayahnya ini tuh 11-12. Jadi ibarat kata Coldplay itu grup tari ebek yang mau dateng nih, dan indang itu ibarat tiket mahal yang susah banget didapetinnya, dicari-cari sampai ngewar. Tapi bedanya kalau indang kagak ada calonnya ya. Udah tuh akhirnya si Danang ngajakin temennya ada namanya Ari, Jamal, sama Hasim. Setelah menentukan tanggal kapan Jumat Kliwon selanjutnya, akhirnya mereka bilang nih ke orang tua mereka kalau mereka mau berburu indang dan akan melakukan mulai nih puasa putih. Waktu bilang ke orang tua mereka ya rata-rata iya aja gengs, dibolehin. Kan udah dibilang hal itu merupakan hal yang lumrah di sana. Lah orang tua mereka aja rata-rata punya indang masing-masing juga. Indang bapaknya Danang tuh berupa kuda hitam. Yang nggak tahu kebetulan apa gimana ya. Bapaknya Danang kalau kerja kagak ada capek-capeknya tuh katanya tuh. Kuat banget, jarang sakit gengs. Berdefinisi kerja keras sebagai kuda. Nah, setelah melakukan puasa putih selama 3 hari dan akhirnya juga mandi di 7 tempuran sungai, Danang CS tuh akhirnya juga pergi ke petilasan di daerah Gambar Sari untuk melakukan semedi di malam Jumat Kliwon. Mereka juga bawa sedikit sajian tuh yang berupa buah, telur ayam, ares pisang, sama janur yang diletakkan di atas daun pisang. Selama kurang lebih 3 jaman, tahu-tahu temennya si Jamal nih kayak kesurupan. Dia ngaung-ngaung kayak harimau. Persis yang kayak di TV-TV kayak, aing teh macan. Macan sama harimau beda ya. Aing teh harimau begitu. Cuma ngeliat Jamal di kejauhan sana ya, karena kan berjarak nih mereka. Suaranya kedengeran banget tapi tuh. Orang-orang yang berburu indang di sana, karena memang bukan cuma si Danang CS aja yang kesana ya. Ada orang-orang lain juga. Itu pada diam aja biarin Jamal gitu, pada serius masing-masing aja. Gak ada yang nyamperin atau panik begitu. Perkara dilihat kayak ada orang kesurupan mah, itu udah biasa. Karena itulah menandakan berarti indangnya Jamal nih lagi mendem ke dia, dan sepertinya wujudnya adalah harimau karena si Jamal ngaung-ngaung tuh. Yang lain kan makin khusus gitu kan, serius nih menunggu mana indang gue gitu. Setelah beberapa saat Jamal akhirnya terdiam, yang sepertinya dia udah mulai tersadar. Nah, tahu-tahu giliran Ari yang jatuh ke tanah terus menggeliat-geliat sambil mendem seperti ular. Wah, udah mendem juga tuh kayaknya si Ari tuh, dan mungkin indangnya ular. Makin lama orang-orang lain yang emang Danang gak kenal, itu satu persatu juga banyak tuh yang kayak seperti itu, yang mungkin lagi pada mendem. Tapi si Danang nih kayak, kok nggak ngerasain apa-apa gue ya? Karena masalahnya kalau misalkan nanti udah lewat nih dari malam Jumat Kliwon, berarti itu bisa dikatakan gagal mendapatkan indang. Kalau belum mendem-mendem, dan kalau gagal, ya gimana sih image orang gagal? Makin panik lah ya si Danang. Sedangkan Jamal sama Ari tuh udah pergi duluan, karena memang sebelumnya mereka udah janjian. Kalau misalkan ada yang udah selesai nanti, pokoknya kita ketemuan nunggu di warung kopi depan petilasan. Jadi Jamal sama Ari mungkin pergi ke sana ya. Sesekali Danang ngeliatin Hasim nih, yang masih duduk terdiam juga. Kayaknya belum ada tanda-tanda dia mendem. Sampai lama banget tuh berjam-jam. Tahu-tahu Hasim berdiri. Dan saat itu memang orang-orang di sana jumlahnya udah tinggal sedikit, yang sekitar 6 orang aja. Dan satu persatu juga pada berdiri, yang sepertinya mereka tahu akan gagal mendapatkan indang. Abisnya dilihat-lihat langit juga udah kayak mulai keunguan, yang menandakan mau menjelang subuh. Dan saat Hasim berdiri, dia sempat memperhatikan Danang tuh, yang kayak ngasih isyarat, yuk cabut. Tapi Danang dia kan nggak mau gagal ya. Masa iya nggak dapet indang? Padahal kan dia udah niat banget. Dia nggak mau dicap gagal. Soalnya apa boleh gagal begitu? Cuma dilihat-lihat memang langit ini udah kayak mau subuh. Nah di saat itu Danang hatinya sedih. Karena
Duh, gagal nih. Dan ternyata si Hasim masih nungguin dia tuh, tapi posisinya udah jongkok, udah nggak betapa lagi. Mungkin dia mau balik bareng. Nah, tiba-tiba si Danang itu mencium kayak ada aroma, macam aroma kemenyan bercampur melati lewat gitu di hadapan. Dan wangian itu seperti berkeliling, gengs. Di sekitaran dirinya makin lama nih makin menyengat. Kayak dari tadi kita tuh masih nyium aja nih aroma-aroma parfum Holy Grail yang tadi kita semprot, masih nempel banget nih, nggak hilang-hilang. Awet banget ya. Untuk wangi yang unisex, kalian bisa pakai Midnight, Ocean, Caffeine, dan Chocolate. Buat kalian cewek-cewek kue pecinta wangi manis, ini yang best seller nih. Ada Vanilla Eclair, Original Cake, Caramel Popcorn, dan Milky Candy. Kalau mau yang aroma bobo seger, ada Yuzu Lychee, Lime Squash, Green Apple, dan Strawberry. Dan buat yang suka wanginya light soft-soft aja, bisa coba Fairy Baby, Rose, atau White Lily. Nah, buat kalian yang misalkan punya permasalahan bau badan, atau emang suka wangi-wangian aja orangnya, jangan cuman misalkan ditutupi, disemprot-semprot pakai body mist-nya aja. Walaupun ini udah cukup harum banget ya. Tapi kalau misalkan kalian emang dasarnya bau begitu, namanya manusia, harus disemprot juga pakai deo spray-nya, apalagi di daerah ketiak nih, yang biasanya tuh daerah-daerah mambu. Untuk wangi dari macam-macam deo spray-nya ini tuh identik ya sama wangi-wangi dari varian body mist-nya. Makanya saran gue sih pakai combo nih dua-duanya. Kalau mau pergi, semprot-semprot dulu tuh keti sama kaki kalian pakai deo spray. Habis itu body mist-nya ke seluruh badan, karena ini aman di kulit. Udah deh, dari jarak 5 meter juga pasti lu udah kecium. Wangi banget. Nah, buat info belinya di mana, langsung cek-cek deskripsi di kolom bawah ya. Nah cuman gengs, waktu Danang udah mencium tuh aroma-aroma tersebut, tapi nggak ada apapun yang sesuatu terjadi dalam dirinya. Dia nggak ngerasain apa-apa, sampai akhirnya Danang nih mencoba untuk menerima kenyataan. Karena ya udah nggak ada harapan lagi deh kayaknya. Nah pas dia mau berdiri, kakinya berasa kesemutan. Ya mungkin karena duduk terlalu lama ya, berjam-jam, semalaman itu. Jadi pas mau berdiri nggak bisa kayak kesemutan, terus pandangannya langsung kunang-kunang. Gelap gitu, lah ambruk dia. Gak inget apa-apa lagi. Tahu-tahu pas bangun udah ada di warung tuh, warung kopi yang depan petilasan. Nah pas ngeliat Danang melek, temennya Arin langsung ngasih teh tawar nih, minum-minum dulu gitu kan. Danang nanya nih, kenapa gua Ri? Nah di situ si Hasim yang ngomong tuh, kalau tadi si Danang pingsan, langsung jatuh pas dia mau berdiri. Ya mungkin kan karena sebelumnya si Danang nih sempat mutih 3 hari, makanya nasi doang sama air putih. Kagak kenyang itu ya. Terus lanjut lagi tuh mandi di 7 sungai. Ya masuk angin gak sih begitu dalam 1 hari mandi nggak bisa kan. Terus besokannya lagi lanjut tuh semalam dia semedi di petilasan, lama banget duduknya, kena angin lagi tuh, ya udah fix masuk angin. Gelengan yang ada, gue disuruh begitu juga pingsan. Udah tuh dari situ akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Danang diantar nih sama Arin naik motor kan. Pas sudah sampai rumah ditanya sama orang tuanya, gimana? Dapat indang? Tapi Danang di situ ada apa ya? Perasaan malu dan kecewa karena dia tidak mendapatkan indang. Cuman bapaknya bilang, udah nggak usah khawatir, udah biasa begitu, wajar aja. Karena dulu bapaknya juga nggak langsung kok dapat indang. Nanti kan bisa dicoba lagi di malam Jumat Kliwon selanjutnya. Mungkin memang indangnya Danang tidak ada di daerah petilasan itu. Cuma masalahnya si Danang nih, kalau misalkan berita itu tersebar, teman-teman sekolahnya tahu dia gagal mendapatkan indang, apalagi Aryo CS. Malu itu katanya, muka mau ditaruh di mana? Macam sesuatu yang, lu kagak keren begitu katanya ya. Tapi kebetulan memang untungnya, waktu itu tuh lagi libur kenaikan kelas. Jadi Danang dari kelas 2 SMP mau ke 3 SMP. Jadi ya, ada waktu lama lah dia harus ke sekolah dulu. Dan dia mikir nih, oh iya si Hasim juga kayaknya kan kemarin nggak dapet indang. Tapi dia memang belum nanya-nanya tuh semenjak pingsan kan. Habis pingsan udah riwuh sendiri terus diantar pulang sama Ari. Akhirnya habis hari itu tidur, bangun agak siangan gitu ya. Dia pergi nih ke rumahnya Hasim buat nanya-nanya perihal kemarin gimana tuh, dapet apa kagak. Ya sebenarnya macam apa ya, nyari teman seperjuangan. Ya mumpung lagi libur sekolah juga kan, bete di rumah doang. Lagi sedih dia habisnya. Jadi pengen udah main aja lah, nyari teman curhat. Makanya grup tari ebek yang tadi tuh mau datang ke wilayah mereka nih, salah satunya alasannya itu banyak anak-anak yang memang lagi libur sekolah. Jadi bisa semakin ramai nanti acara. Nah waktu si Danang udah pergi nih ke rumah Hasim, bener aja ternyata si Hasim nih juga nggak ngeliat dan ngerasain apa-apa. Hasim juga agak kecewa dan agak malu. Dia bilang terus, gimana nanti kita nih pas ada tari ebek? Ya udah ikutan hari aja lah. Soalnya kan kapan lagi itu grup kesini? Apalagi teman-teman sekolah juga pada datang. Masa iya kita kagak ikutan? Nah si Hasim dibilang, kalau dulu kakak juga sama tuh nggak langsung dapet indang. Terus kakaknya sama yang lain itu joget ebek pakai minuman alkohol miras biar mabuk dan bisa energik. Ya tapi disclaimer aja ya, sebenarnya hal-hal kayak gitu ya dilarang. Karena memang biasanya orang-orang yang nggak punya indang nih, tapi pingin tetap ikutan joget biar seru, pada suka nyari cara lain, yaitu udah menenggak miras. Biar celeng begitu macam orang kesurupan. Masalahnya kan nanti Aryo CS datang juga tuh. Minimal Aryonya kan udah jelas tuh punya indang. Pasti dia dateng lah, ada tari ebek begini. Nggak tahu sih kalau teman-temannya Aryo yang lain ya. Soalnya waktu itu yang punya indang tuh memang Aryo doang. Dan waktu kemarin di petilasan, sempet tuh Danang ngeliat ada 2 temannya Aryo lain. Cuman dia nggak tahu udah dapet indang atau belum. Karena kan liatnya kayak di awal-awal aja, terus nggak ngikutin kesini-sininya ya. Nah misalkan kalau Aryo dateng nih, terus Danang tahu kan Aryo gagal dapet indang, perkara kemarin ketemu sama 2 temannya Aryo gitu dicepuin, pasti jadi bulan-bulanan. Ada-ada aja ternyata problem orang-orang ya. Masing-masing daerah
tuh beda-beda problemnya. Kalau kita dulu, zaman-zaman dulu begitu, dianggap cupu gitu di sekolahan, misalkan kayak apa? Nggak punya tas koper. Tahu nggak lu yang tas ada koper tarikannya begitu? Tapi ternyata kalau di Banyumas sana, anak-anak pada kagak punya indang langsung galau. Ya ampun, ribet banget ya dunia nih ya. Capek bener gitu kita memenuhi ekspektasi masyarakat. Jadinya ada semacam gengsi dan terbujuk rayuan oleh omongannya Hasyim tadi. Mereka diam-diam nih merencanakan untuk nyolong miras punya kakaknya Hasyim. Jadi sebelum mereka pergi ke tarian ebek nih, mereka mau nyolong dulu biar nanti bisa mabok tuh sambil nari. Ya langsung aja kita ke hari H ya, dimana akhirnya si grup tari ebeknya ini datang dan mau tampil. Danang sedari pagi tuh jam 11-an udah pergi tuh ngeliat cek ombak dulu. Acaranya itu diadakan di sebuah tanah lapang yang biasanya digunakan orang-orang buat main bola. Tapi konturnya tuh tanah ya gengs, maksudnya bukan rumput. Terlihat juga grup tarinya itu sedang bersiap-siap dengan kostum dan dandanan yang sudah lengkap. Beberapa orang juga terlihat lagi menunggu tuh, excited banget dengan penampilan grup ini. Tapi memang belum ramai banget ya, belum banyak banget orang ke sana. Kata Danang sih itu biasa. Karena pertunjukan tari ebek itu ada beberapa babak. Yang makin lama, babaknya itu akan makin klimaks. Kalau masih siang-siang begitu tuh, biasanya masih persiapan aja, dimana ada dalang atau yang disebut dengan penimbul akan melakukan doa-doa, semacam merapalkan mantra sambil membakar kemenyan di tengah-tengah lapangan. Sampai akhirnya musik pun diputar dan pertunjukan pun dimulai. Para penari ini melakukan tarian-tarian yang menghibur para penonton. Ibarat kata ini baru mulai pemanasannya dulu nih. Kayak pentas-pentas tari kebanyakan diiringi lagu-lagu dari orkes sama ada sindennya juga yang memang tergabung dalam grup tari ebeng itu. Sampai kira-kira jam 2 siang, babak selanjutnya pun dimulai. Sekitar 10 penari ini yang ada di sana langsung mengeluarkan properti mereka yang semacam kayak kuda lumping. Terus mereka membentuk lingkaran mengelilingi si penimbul. Di situ penimbul membakar kemenyan baru lagi nih, dan ditambah juga bakar batok kelapa dan diakhiri dengan menyambuk pecut ke tanah. Cetar begitu. Seketika itu juga penari-penari yang tadi mengelilinginya ya, itu pada terpental gengs, dan kayak jatuh ke tanah. Tahu-tahu pada langsung buru alias kesurupan. Ada yang ngawa, ada yang risih, ada yang teriak. Nah dari sinilah pertunjukan yang dinanti-nantikan semua orang. Para penari dari grup itu tuh menggeliat heboh sampai menampilkan beberapa adegan-adegan yang cukup ekstrim. Macam apa tuh? Makan sajian tuh tadi yang kemenyan tuh dimakan padahal panas tuh lagi dibakar. Terus juga makan beling sama kacang. Makanya gue bilang pas dilihat-lihat nih, tarian ebeng emang agak-agak mirip-mirip kuda lumping. Soalnya ada adegan begininya. Tapi memang ada beberapa hal yang beda-beda juga ya. Nah di situ Danang juga akhirnya bertemu nih sama teman-temannya si Ari, Jamal sama Hasyim. Mereka terpukau banget dengan pertunjukan dibawakan grup tari ebeng ini. Sampai satu persatu, para penari ebek yang tadi udah wara-wuru mendekat ke penonton yang memang berada di sekitar mereka. Dan penonton itu pun seperti mendapatkan aliran yang membuat mereka ikutan buruk juga alias kesurupan. Mereka menari dengan luas dan semangat gengs. Tariannya tapi ini tarian kayak bebas ya. Bukan spesifik ada koreonya begitu, enggak. Dari satu orang nyamber lagi ke orang lain, nyamber lagi ke orang lain. Sampai akhirnya musiknya dikencengin nih. Keadaan makin tak terkendali. Banyak banget penonton yang udah heboh ikutan joget. Dan memang sepertinya terlihat mereka ini sedang wuruk dengan indang-indang mereka. Karena rata-rata orang di sana ya punya indang kan ya. Habisnya hal-hal yang mereka lakukan ini gerakan-gerakannya seperti gerakan-gerakan kayak binatang gitu. Jadi joget tapi kayak harimau, joget tapi kayak kera. Heboh lah pokoknya. Sampai Ari dan Jamal tahu-tahu ikutan. Jamal ngaung-ngaung dan Ari mendesis seperti ular. Kayak malam sewaktu mereka mendapatkan indang. Dan di tengah keramaian itu, yang beberapa sosok banyak banget orangnya. Si Danang juga ngeliat nih si Aryo joget-joget gitu tapi kayak kerak juga. Dan beberapa temannya Aryo juga sama. Berarti yang kemarin dilihat nih udah dapet indang ternyata. Pada kayak udahlah nggak bisa ngendaliin diri masing-masing. Danang iri banget tuh ngeliat begitu tuh. Karena orang-orang dia tahu pada dapat indang nih, pada seru gitu, pada wuru. Nah aneh banget ya, kesurupan seru. Abisnya nggak mungkin nih orang-orang yang Danang kenal bisa bergerak seluas ini nih di depan banyak orang. Apalagi si Jamal. Lah aslinya mah dia kaku banget. Pemalu si Jamal tuh orangnya. Tapi tahu-tahu lincah banget dia tuh. Bolak-balik ngaum gitu. Nah tapi hal yang paling ketara kalau orang itu beneran lagi wuru. Selain memang gerakannya tadi, tatapan mereka itu loh kosong geng, kosong, pokoknya beda lah auranya, udah kelihatan emang. Nah walaupun mungkin kalian nih kalau ngelihat ya kayak kita nih kaum awam yang nggak tahu gitu-gituan, kayak ngeliat udah lu kenapa tuh pada kesurupan massal, chaos banget, kayak tampaknya kan kayak sesuatu yang kacau ya. Lah sampai orang-orang penonton ya, bukan cuma penarinya, makan beling juga, makan menyan. Cuman memang begitulah keadaan tari ebek nih di babak klimaks yang disebut dengan babak janturan. Katanya Danang begitu. Nah, kita kan diceritain sama dia ya habisnya ya. Nah tapi kalau udah dirasa terlalu kenceng, maksudnya terlalu semangat nih orang-orang nih yang lagi pada buruk tadi tuh, penimbul akan melambatkan musiknya, yang mana hal itu akan membuat orang-orang juga kayak langsung lebih chill gitu. Seakan-akan juga melemah karena musiknya ini pelan. Makanya gue bilang ini macam rave party di WP yang jogetnya pada massal tuh ikutan. Kalau lagunya semangat, lah pada lompat-lompat. Ntar kalau musiknya lagi chill, penontonnya kan juga pada ikut melambaikan tangan gitu kan ya, sesuai arahan DJ. Tapi di sini DJ-nya penimbul sama sinden.
Nah, tapi kalau nanti udah dirasain, udah chill, begitu udah cukup rileksnya, musiknya akan kembali dikencangkan, dan semuanya langsung kembali ke, keblingsatan lagi udah. Macam, DJ, put the bags on. Melihat euforia yang seheboh itu, Hasyim langsung mengeluarkan tuh miras yang tadi udah dicolong. Mana niatnya begitu dari awal ya, tapi dia pindahin tuh ke dalam botol mineral. Nggak sebotol-botol dia bawa. Takut ketahuan sama kakaknya. Di situ dia sama Danang langsung nenggak dan ikut berjoget tuh di kerumunan. Nggak ingin seberapa banyak minuman yang udah berdua tenggak tuh. Yang jelas Danang memang merasakan badannya cukup enteng dan terbawa suasana musik nih. Beserta orang-orang yang euforianya memang heboh banget nih jogetnya nih. Dan si Hasyim juga sama, terbawa suasana 11-12. Padahal si Hasyim nih sama kayak Jamal, pemalu anaknya. Tapi di situ udahlah, jogetin aja. Sampai Danang kok tau-tau kayak nggak bisa ngontrol dirinya sendiri ya. Dari yang tadi awalnya kan dia enteng yang rasanya habis minum ya. Tiba-tiba kok terasa jadi kayak berat, terus kayak tubuhnya kaku, brok, jatuh ke tanah, nggak bisa ngapa-ngapain dia. Tapi ini bukan pingsan loh gengs ya, beda. Soalnya dia masih bisa melihat apapun yang ada di hadapannya, masih jelas gitu ngelihat, cuman nggak bisa ngapa-ngapain. Orang di depannya tuh masih pada nari-nari heboh. Si Danang kan kayak mau gerakin badannya loh, kok lo nggak bisa, bener-bener kaku banget rasanya katanya. Kayak ya udah dia nggak bisa ngontrol dirinya, cuma bisa ngelihat keadaan sekitar aja. Ya takutnya kan dia kayak injek ya, itu di tengah lapangan orang-orang lagi pada wuru. Sampai mungkin ada beberapa orang yang sadar nih ngelihat si Danang terjatuh seperti itu. Dia diangkat nih, terus dipinggirin ke pinggir lapangan. Kan soalnya tadi dari tengah ya. Nah, waktu ngangkat nih, beberapa orang bilang kayak gini nih, mayat kayak gitu, gengs. Danang kan nggak ngerti maksudnya apa ya. Kok dia dibilang mayat? Tapi di antara perasaan ketakutan itu, entah kenapa Danang merasakan sesuatu sensasi yang katanya enak, gengs. Walaupun sebenarnya kan badannya apa ya, kaku, kagak bisa digerakin ngapa-ngapain. Nah, keadaan itu tuh berlangsung cukup lama. Sampai terdengar nih si Sinden itu berkata kepada si penimbul untuk memulangkan para indang-indang dari tubuh nih para orang-orang sebelum malam tiba. Jadi sepertinya memang pertunjukan udah mau selesai tuh karena udah mau jam 5 sore. Nah, dari situ penimbul sibuk nih melakukan gerakan-gerakan ke orang-orang nih dan satu persatu pada ambruk pada geletakan tuh di tanah. Dan si Danang masih bisa melihat semua itu. Sampai ada penimbul nih akhirnya mendekati dia dan memegang kepalanya. Nah, di situ Danang baru merasakan badannya bisa lagi nih kembali digerakkan tapi kayak langsung bergetar hebat ya. Dan seketika itu juga pandangan Danang ini kayak gelap karena dia ditutupi semacam kayak kain gitu, gengs. Abis itu dia nggak sadar, baru pingsan kayak waktu di petilasan tempo hari. Toto pas bangun, dia masih melihat tuh semuanya hitam gelap karena memang ada yang menutupi wajahnya. Waktu dia singkap, ternyata dia habis ditutupin pakai kain jarik batik gitu, gengs. Dan posisinya masih di pinggir lapangan. Dengan keadaan dilihat-lihat nih di lapangan tuh masih banyak orang yang pada lagi tergeletak dan terlihat grup tari ebek kayak Sindang sama beberapa penari lainnya semacam beres-beres. Para penonton juga beberapa sudah pada pergi meninggalkan lapangan itu. Ya karena merasa keheranan nih ya, si Danang kayak tadi lupa nih dia kenapa ada penimbul nih yang datengin dia karena mau ngambil kain jarik yang lagi ada tadi tuh di tubuhnya Danang. Si penimbulnya juga bilang, sudah selesai ya mas, ayo bangun. Loh, saya pingsan pak, ini kenapa tadi saya ditutup kain jarik? Sampean indangnya mayit, jadi untuk mulangin biar sampean sadar ya pakai jarik. Jadi gengs, ternyata si Danang sebenarnya udah dapet indang waktu di petilasan terakhir kemarin, tapi indangnya memang wujudnya bukan manusia, melainkan mayit alias mayat. Makanya waktu di petilasan, pas indangnya mendem tuh ke dia, Danang langsung pingsan kan, ya beberkiri kayak mayit. Bukan dia ternyata perkara apa, kesemutan atau habis muti 3 hari, enggak. Indang itu soalnya emang macam-macam bentukannya. Yang umumnya sih memang hewan, tapi ternyata ada juga indang mayat, gengs. Dimana kalau indang hewan kan, misalkan orang lagi buru tuh, tingkahnya kayak ya hewan yang lagi mendemin dia. Nah, kalau indang mayit, orang yang lagi buru tuh akan kaku kayak mayit. Dan cara dinetralinnya harus ditutupin tadi tuh kayak kain jarik dan digotong kayak macam jenazah, terus dikeletakin ke lantai, ke tanah, berber kayak mayat lah pokoknya lah. Apa kabar dunia nggak begitu tuh? Ya pokoknya itu pengalaman pertama kalinya Dana waktu wuru saat ebek. Dan setelahnya dia akhirnya ngerti harus gimana. Jadi kalau dia mau wuru, misalkan lagi ada pertunjukan ebek nih, dia harus ditemenin, harus bawa orang. Yang mana orangnya jangan punya indang juga, nanti bisa wuru. Buat apa? Buat bisa jagain si Danang. Karena kalau lagi wuru nih, Danang ini akan berkaku, nggak bergerak. Nah tugasnya orang yang jagain itu buat mindahin dia biar kagak keinjek orang. Atau misalkan penimbul ada yang tahu nih kalau indangnya Danang emang mayit, ya biasanya tahu nih akan kayak dipisahin. Cuma memang yang pertama kali tadi tuh harusnya kan yang jagain siapa? Hasyim, karena kan belum punya indang. Nah tapi Hasyim juga mabok kayak ya wae. Tapi sampai sekarang sih katanya si Danang belum pernah nih melihat wujud sosok indangnya itu seperti apa. Maksudnya mayitnya tuh mayit apa, bagaimana begitu. Karena ya tadi memang nggak semua orang diperlihatkan sama wujud indangnya sendiri. Soalnya indang yang bisa memperlihatkan wujudnya berarti indangnya kuat. Dan karena indang itu cuma satu, maksudnya kalau udah dipilih ya berarti itu aja sampai mati. Jadi ya Danang mau nggak mau menerima indangnya adalah indang mayit. Yang kalau lagi buruk ya udah diem-diem baik aja begitu. So gengs, itu cerita Danang ya, walaupun ceritanya nggak horor tapi tetap penuh dengan hal-hal mistis dan menguak hal baru yang kita ketahui tentang kesenian tari ebek tuh. Sama ada namanya
Indang-indangan katanya terkenal banget di sana mah, lumrah penduduk Banyumasana begini-begini ya. Tapi gue baru kepikiran deh, Indang itu bukan cuman kayak Pokemon sih, gengs. Karena kan kalau Pokemon bisa banyak gitu nangkapnya ya. Tapi lebih ke Digimon, tau nggak lu Digimon? Nah kalau Digimon kan satu orang satu Digimon tuh ya. Kalau udah punya satu udah nempel aja sama itu tuh. Apa jangan-jangan Digimon itu terinspirasi dari Banyumas kali ya? Jadi sebenarnya misalkan apa tuh? Di Digimon namanya siapa sih? Taichi, Takeru, Mimi yang begitu-gitu tuh. Lah itu mah anak-anak Banyumas kali ya. Lah bisa kayak kie. Tapi ternyata menarik banget di Indonesia nih. Udah tahu ada cerita Digimon begitu di Banyumas tuh. Ya lah, thank you banget ya Danang ya. Kita jadi bisa tahu nih ada cerita-cerita begini di Indonesia nih. Thank you semuanya ya. Yang udah pada nonton jangan lupa subscribe. Oh udah, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi ya kita di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum. Kapan nih kita geraknya nih?